Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murojaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini adalah melanjutkan kajian yang kemarin tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Hari kita awali dengan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'an ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik kembali. Kemarin kita menjelaskan tentang diri Nabi, ada 3 poin. Pertama sebagai abduhu, yang kedua sebagai rasuluhu, dan yang ketiga sebagai nabi. Nah, yang pertama dalam syahadat yang kita baca sesudah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2. Yang ketiga, tasbih pagi sore yang kita baca diantaranya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabiyya. Nah, sebagai seorang hamba, kita awak sama je nabinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku.
Cuman Nabi dijadikan dalam peribadahan pengabdian awak kepada Allah, dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai contoh. Tapi pengabdian sama-sama hamba Allah awak. Itu pun nak muraikan jaya ledo, soalnya sudah kapatang. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Apa itu nabi? Berasal dari kata naba'a, artinya kabar, berita. Nabi orang yang membawa berita. Makanya Nabi Muhammad yang membawa berita, dan berita itu adalah wahyu, dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah wa khataman nabiin, penutup dari segala nabi. Artinya tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Dua. Dan yang ketiga sebagai rasul, yaitu sebagai utusan. Untuk apa beliau diutus? Nah, coba lihat ayat tadi baik-baik dulu. Nah, yang pertama adalah dalam ayat ini, ya'muruhum bil ma'ruf. Tugas beliau yang pertama menyuruh orang berbuat yang ma'ruf. Jadi kalau yang disebut dengan rasul itu artinya utusan. Kalau utusan ada yang dikerajukan. Misalnya Pak Dudung diutus oleh kepala di Kemenak umpamanya kan, pergi ke sana, pasti ada pekerjaan, pasti ada yang dilakukan. Itu namanya utusan. Jadi tugas Nabi yang pertama adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Satu. Dan yang kedua, wa yanhahum anil munkar, mencegah manusia dari berbuat yang mungkar. Dan yang ketiga, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan segala yang baik. Dan yang keempat, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan segala yang buruk atau yang tidak diredhoi oleh Allah. Nah, yang kelima, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, yaitu membebaskan manusia dari belenggu-belenggu tradisi budaya yang tidak sesuai dalam agama. Menjalankan tradisi atau budaya sampai-sampai walaupun tidak cocok dengan agama, dek sagan malu awak jorang, sampai-sampai ndak kayu janjang di kapiang, ndak ame bungka diasah. Ndak usah dege contoh, banyak contohnya, ndak usah dege contoh. Padahal itu ndak ada dalam agama rena, tapi jadi membelenggu awak yang sampai awak kalau ndak dilakukan ba'alu kecil orang kawak, bekualu sabutan orang kawak. Itu belenggu namanya tu. Awak tahu bahasa itu ndak agama, tapi awak terbelenggu mesti dikerajuan jua. Kalau ndak awak kerajukan, awak dikucilkan orang. Tugas Nabi adalah membebaskan belenggu tersebut. Kita kasih contoh ya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 170. Ini kita lihat contoh. Nanti kembali ke surat 7 ini, nanti balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Itu contoh yang terbelenggu tadi. Jadi yang latar temurun lah ya telah terima dari Saisuak sampai kini ada lah payah malapehannya tu. Ya kan namanya budaya tradisi lah namanya. Nah, jangan dikasih contoh, banyak orang kata singgung bekoh tu mah. Awak saja mencari contohnya seorang-seorang.
Jadi ditunjukkan dia agama ndaknya kami lah takai kos jak siswa. Nah, itu terbelenggu namanya. Jadi tugas Nabi Muhammad adalah untuk melapehan belenggu itu. Nah, sekarang kembali ke surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157 tadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan baik-baik di akhir kalimat yang terakhir, bagian yang akhir, cari kalimat yang berbunyi falladzina amanu bihi. Lai bahasa apa? Lai. Coba Pak Duduk apa artinya itu? Adapun orang-orang yang beriman kepadanya. Nampak Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara tanda orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul tadi? Pertama, wa azzaruhu. Yang kedua, wa nasaruhu. Dan yang ketiga, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Coba Pak dulu, apa artinya? Ya. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, jadi tiga kot tando iyo lay beriman nawa indah. Iman kepada Allah lambagis contoh. Iman pada malaikat lambagis contoh. Iman kepada kitab lambagis contoh. Sekarang iman kepada Nabi dan Rasul. Iyo lay beriman nawa atau indah, ikut ukurannya standar. Wa azzaruhu memuliakannya, wa nasaruhu menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan bersama dengan. Nah, kini wak lihat cik-cik bapak dan ibu. Nah, santai bapak ya, santai ya. Kini wak menerangkan baik-baik, santai saja. Yang pertama adalah tadi ya, memuliakannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi Bapak Ibu ya, bagi contoh di kalau ya tapi Pak Dudu bisa paham Minang ini. Itu orang istri Pak Surya lain ngerti Minang kok. Lai, kok jadi asalnya kok mau sabuk isinya kok. Ado di Minang Bapak Ibu kato ya kok kato ya. Ampe kato nan ampe. Pertama kato mendaki, yang kedua kato mandata, yang ketiga kato menurun, yang keempat kato malereng. Biasanya kalau kato mendaki ko kaurang nama ko samo gadang Jawa di bawah atau baang. Dia teh awak. Kalau kato mendata samo gadang. Kalau kato menurun bawah awak. Kalau kato malereng hilang loh karena kalau di Minangko ada ando basumando ipa babisan bako babaki ya itu kato melereng tuh ndak lo boleh tarang-tarang menurun ndak lo boleh lo do kita paham kok. Kini kalau bagi contoh tiga santai salah bagi contoh tiga orang saja. Pertama orang tua, yang kedua suami, yang ketiga guru awak. Kira-kira kato kepada yang nombor contoh tiga tadi kato menurun mendata atau melereng tuh. Kalau mau tanya ke apa-apa, iyo mendaki ke cik ibu ke suami atau menurun. Kalau mulai kacau, dia kalau dia mau ngaji udah itu. Kalau mulai kacau tu, ayo mendaki kata ke suami atau lama menurun Nabi saya tanjakan menurun saya. Kadang-kadang suami lah tertumbuh akal, nak do kerajo mangar-mangar. Nah, sudah tu beko, nyo banyak lo tingkahnya semacam. Alin tak menurun ke cik ibu kayaknya. Cik ibu tanya, puputek galak lo kau kak? Bupet lah galak lo kau Ya kalau dah mau ngaji mau lagi contoh pak. Ya kalau masalah beko kan Nabi itu beko. Nan nampak dek matu salah dulu Patut lain celek Pak Presiden kamu kebal lah menurun lo dari rumah kawan. Ya kalau mau mencalik kini ndak menurun lagi dari benar menurun tabiang ndak menurun melayang dari benar tukik mana menurun tuh ya mana masih hantam saya ke bawah. Pada seharusnya kata mendaki ya suaminya kan kawamuna pemimpinnya tapi ini maka tuh ke suami menurun kira itu lain memuliakan itu kan itu kajian tadi kan persoalannya kan memuliakan tadi.
Nah, kok tiba orang tua celah, mari kita lihat dalam ayat je. Nah, coba buka surah Al-Isra, surah 7 balik, ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, tadi Bapak Ibu suami tertumbuh akal, ndak ada karajo, orang duduk lah, orang dah melewawa je tuan. Tapi kok di rumah bertingkah lo tuan. Nah, yo lay mulia aja di hadapan awak. Kini orang tua lo lay. Anda bisa lo manga-manga le doa. Yolah mohon maaf saja kok. Kadang-kadang nyambi kali dek tangan ndak bertenaga le dah ya tua pacah. Ale ndak diarinya kok. Kok sedang kue orang tua nyona membentak awak kini kondisinya yang nalah ndak bisa boleh do. Yo lah apa namanya lah. Ya dalam ayat kalau dikecen oleh Allah tadi Tuhan. Kalau ada bawah pemeliharaan awak Tuhan. Ya nak mungkin ni mangan alain ndak kata hari ada awak ndak kata bentak Tuhan. Mengatakan sajalah hilang kemuliaan orang tua di hadapan awak Tuhan. Mengatakan saja apalagi membentak tanhar. Beko Nabi beko sabarlah dulu. Jangan apa benar kaja-kajana ngaji kok. Anggotanya intinya wa azaru tadi itu ba'ana memuliakan kan itu. Baru dari bahasa baru dari perkataan saja. Makanya ada kata mandaki, kata mandata, menurun, malereng. Di Minang kok kaya dengan peribahasa seperti itu tidak karena Al-Qur'an yang mereka pelajari. Cuman mereka simpulkan dengan peribahasa mereka masing-masing. Dia mau tanya Pak Dudu tadi jo istri Pak Surya dia ndak orang Minang kok ndak ngerti lo jo katona nampe kan itu tadi kan. Kiranya ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik ayat tadi. Beko kalau lah ndak lala kondisi orang tua awak lain ndak apa le ndak. Ya ndak bisa mengayu mana. Mohon maaf ya, iyalah menyusahan rasulnya gitu Alaika mulia aja dalam pandangan awak tuh. Nah, betuju awak dengan guru awak, padahal awak cadi, awak pandai dek guru maja. Akhirnya kalau alo basuh ke guru jadi beban negara lo bagaimana? Ali terhati mengecek itu. Awak cadi kena dek guru tuan. Kalau ada guru mana bisa awak bisa tahu dengan ilmu. Akhirnya kecil lo guru jadi beban lo. Kok assalamualaikum dapat predikat pahlawan tanpa jasa. Okeylah, ndak ada masalah. Kok kini jadi beban kok samu orang gayak tadi jadi beban dia tak bisa mengamang. Samu jo laki tertumbuh akal jadi beban tak lebih daripada kata-kata demikian. Kalau jadi beban namanya Tuhan. Kan tak sopan awak namanya, kan tak terhati awak namanya gitu. Mana dikatakan wa azaruhu memuliakan tadi itu.
Nah, jadi mohon maaf ambo Bapak Ibu ndak ada tarasu apa-apa indah, cuma ambo menyampaikan kaji apa adanya saja. Nah, sekarang baru lanjut. Nah, jadi kalau itu Ustaz, Nabi kan ada kayak awak Ustaz. Apa cara memuliakannya Ustaz? Mari kita lanjutkan kajian awak. Kita buka surat Al-Hujurat. Surat yang ke-49 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din anta bata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang kedua dulu. Nah, lihat anan terakhirnya dulu. Alain dak ba'a bapak dan ibu kalau tertinggi suara awak kan Nabi, lain dak ba'a amal awak hapus. Lain dak ba'a amal awak hilang dek gara-gara tinggi. Kalau ke orang tua tadi dianggap anak duraku, kalau ke suami dianggap istri duraku, kalau ke guru dianggap murid duraku, kalau ke Nabi hilang amal awak. Ustaz, bahas contohnya Ustaz, kan Nabi kan tak ada dosa, bisa aja hilang amal kami, dek karena tinggi sarubah kami kan Nabi bisa. Contohnya Bapak dan Ibu, kok contohnya, kok sia-sialah nangka menyampaikan kepada awak hadis Nabi atau sunnah Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi segala macam, lalu keluar suara awak, abu ni suara, itu kan Nabi, awak kan tak Nabi doh. Itu rendah, suara itu tinggi doh. Tinggi, hilang amal awak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, aku Nabi tak kaiko ko, benar Rasulullah. Itu rendah suara itu tinggi itu. Cuma kan tak tahu ya, tidak buka Al-Quran jadi jemain mana awak kepada Nabi awak. Kalau awak beriman kepada Nabi awak, awak muliakan yang akhirnya disampaikan orang kecek Nabi awak, disampaikan orang perbuatan Nabi awak, disampaikan orang tentang dari Nabi awak itu akan luar bahas awak nan agak melecehkan. Benar Rasulullah. Itu kan Nabi awak kan tak Nabi dong. Kecil Nabi lakukan model kuah kecilnya kecewa itu sunnaitnya tuh awak lu ngecek itu sunnaitnya tuh kan tinggi suara awak dari suara Nabi itu dah nak perlu itu neko salah ya itu ndak tinggi suara tuh tambah itu yang bawa khawatirkan amal awak kok ndak ado tak bawa pulang gitu. Kok lah karena erosi saduallahnya beko. Nah, ada itu saya prihatin namun ada ke mau cari musuh ke dalam mengaji kurang. Tak ada mau menantang matahari bagai indah do.
Ambo alai mu ndak barang. Cuma mencari cie ayat, cie hadis nan dilanggar tu ya kadang-kadang jadi beban mental dan jadi beban batin namun ya Allah. Agi ambo petunjuk ya Allah, ba ambo bisa menyampaikan ke orang ya Allah. Bukan jalan untuk ambo magih tahu sejadi ya Allah. Aduh gini harago dah. Tu adalah cek lagi Bapak Ibu. Aiko keceknya pejuang sunnah. Nah, iko pejuang sunnah. Anehnya sama nyutan kalau cekak lo. Nah kira-kira mbak angka kau dah kek Nabi yang kecek apa? Keceknya pengikut Nabi, kau pengikut Nabi menghormati Nabi. Akhirnya bercakap pada tu. Abalo kalau alalah kecek Nabi kau di hadapan Nabi yang mengecek seperti itu tu. Sesama penagak sunnah, ribatan kah sama berdua. Nah kan tak mulia aja Nabi dah ego awak. Jangan kat tangan. Ndak aja mulia Nabi itu. Ya keceknya kau memperjuangkan kecek Nabi, kecek kau memperjuangkan Nabi lah tapi jangan dekat dong. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan mulut yang kita miliki. Kalau tidak sanggup ya sudah, tidak ada masalah. Tapi jangan memberikan komentator. Komenku yang nama mbok suara tinggi. Diam saja tidak kalau ngarajunnya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak memberi komentar itu tuh meninggikan suaranya daripada suara Nabi. Nah, coba lihat Bapak Ibu ayat yang ketiganya. Nah, orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, itu orang kula teruji hatinya untuk menjadi orang bertakwa. Baru diangkat derajat oleh Allah. Kan kajian masalah mengangkat derajat kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi akan orang beriman. Nah, apa Nabi? Dia memuliakan Nabi, nyorandakan suaranya. Nah, jadi walaupun aja kelompok maju, aliran maju akan menyampaikan sunnah Nabi kok, janganlah elok perhatikan baik-baik. Kalau tidak kalau diam sajalah. Jangan memberikan reaksi macam-macam yang membawa suara tinggi. Nak perlu itu benar. Akan tinggi suara. Padahal mengecek Nabi. Cuman orang yang menyampaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan salamu awak lain namuh jauh berkutat dengan Al-Quran. Makin banyak kelemahan-kelemahan yang harus awak perbaiki. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Nah, karena waktu masuk Allah ya sing betul lah dulu. Coba leh. Nah, demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.